The following project is about stock price analysis and forecasting. Please enjoy the show. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Randy Howard, biasa dipanggil Leo. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah di sini Bapak Ibu ada yang berinvestasi di saham? Banyak juga ya. Kebetulan banget nih. Proyek saya ini menggunakan algoritma, technical indikator, dan model machine learning untuk membantu para investor menganalisa dan memprediksi harga saham. Sebelumnya banyak yang memiliki hipotesis ya bahwa tren harga saham itu bergerak secara acak dan tidak mungkin bisa diprediksi. Menurut saya, dengan menggunakan data yang tepat dan model machine learning yang tepat, machine learning dapat membantu memprediksi harga saham dengan lumayan bagus. Bisa dibilang hasilnya lebih baik dibanding menebak secara random. Di sini saya ada scatterplot, di mana scatterplot ini menjelaskan data saham-saham perusahaan di LQ45 Indonesia. Data ini langsung diambil dari Wikipedia menggunakan teknik web scraping, dan data harga saham ini langsung diambil dari Yahoo Finance. Dari sini, sebelumnya banyak orang bilang high risk itu high risk high reward. Tetapi scatterplot ini mengatakan tidak ya. Seperti contoh, ada satu company ini adalah company Chandra Asri Petrochemical, di mana risknya lumayan rendah dan returnnya tertinggi di antara saham-saham LQ45 lainnya. Di sini juga ada BBCA atau biasa disebut Bank Sentral Asia, risknya sangat rendah dan rewardnya sangat tinggi. Sebelumnya saya mau memberitahu bahwa cara menghitung risk ini adalah dengan melihat volatilitas dari saham tersebut dari jangka waktu yang saya ambil dari 2010 hingga 2020. Semakin besar volatilitas saham tersebut, semakin besar risk dari saham tersebut untuk dimiliki. Nah, memilih portfolio bisa menjadi tantangan. Di satu sisi kita ingin memilih saham dengan kinerja terbaik, di sisi lain kita ingin mendiversifikasi modal investasi kita agar kita tidak memiliki semua telur di dalam satu keranjang. Jadi tujuan dari correlation ini adalah untuk membantu para investor mendiversifikasi investasi modal mereka di sektor-sektor yang telah dikategorikan oleh pot ini. Contohnya adalah seperti memilih salah satu saham di antara keempat saham pertambangan ini. Dan ini juga adalah saham GGRM, HSP, saham Gudang Garam dan Sempurna, di mana memiliki korelasi yang sangat tinggi karena keduanya adalah saham tembakau. Di sini juga ada saham-saham konstruksi dengan korelasi yang kurang lebih tinggi. Nah, di halaman ini Bapak Ibu bisa langsung memilih simbol apa yang mau diambil dari Yahoo Finance. Simbol ini langsung bisa diketik, misalnya mau ambil BRI. Nah, datanya langsung diambil dari Yahoo Finance ya. Di sini juga saya sediakan teknik indikator yang biasa digunakan oleh investor untuk menganalisa saham. Saya tidak akan menjelaskan secara detail kegunaan teknikal indikator ini karena saya sudah menulis semua keterangannya di page above. Nah, di page ini tujuannya adalah untuk mengetahui return berapa sih yang kita bisa dapat dari memegang saham BBRI. Seperti contoh, saya akan mengubah time period-nya ke 2010 dan ganti ke saham BCA. Nah, di sini jika Bapak Ibu memegang saham BCA dari awal tahun 2010 hingga 2020, Bapak Ibu bisa mendapat kurang lebih 0,077% per harinya. Ini adalah rata-rata yang diambil dari 2010 hingga 2020. Dan ini adalah 95% jumlah transaksi di hari tersebut. Ini jumlah transaksi ini dihitung dari open price
open price di hari tersebut bisa mencapai minus 3,4% atau sampai 3,3% dari harga open price tersebut. Di price berikutnya, di mana model Arima ini mencoba memprediksi 100 hari ke depan saham BCA. Di mana garis merah ini menunjukkan hasil prediksi dan garis biru ini adalah actual price atau data tes yang saya gunakan. Saya akan mencoba memperluas jangkauan prediksinya ke 500 hari. Nah, di sini kita bisa lihat model Arima ini lumayan akurat memprediksi saham BCA. Ini dikarenakan saham BCA ini terus meningkat, jadi Arima bisa lumayan bagus untuk memprediksi saham BCA. Bagaimana dengan saham lain? Saya akan coba ganti ke ICBP atau Indofood. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat actual price-nya masih di dalam garis confidence Arima, di mana Arima masih lumayan bagus untuk memprediksi harga saham Indofood. Ada beberapa case di mana Arima tidak begitu bagus untuk memprediksi harga saham, seperti contoh di sini. Nah, di mana hasil prediksinya cenderung naik, sedangkan actual price-nya itu turun. Ini dikarenakan model Arima tidak mengambil seasonality atau mengabaikan seasonality untuk memprediksi. Saya mempunyai satu model lagi namanya Tibet, di mana dia menggunakan seasonality untuk memprediksi harga saham. Di mana model Tibet ini bisa lebih baik dibanding Arima yang sebelumnya untuk memprediksi harga saham. Nah, Bapak Ibu, proyek ini masih bisa dikembangkan lagi, bukan di bidang saham saja, melainkan seperti memprediksi cuaca, kegunaan keuangan perusahaan, penggunaan listrik, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.